Terus untuk ke depan tuh artinya lebih lebih condong kalau ngorek informasi ke yang satunya. Karena mungkin yang lebih tepat yang dikatakan cikal bakal itu mungkin yang sebelah itu ya, yang atas itu. Pembahasannya itu mungkin apa ya, istilah generasi setelah itu. Oke. Terus gini Mas Ari, saya sendiri pribadi juga sebenarnya tidak ada niatan tadi saya setelah mulai kita mulai adhoro dan seterusnya itu, jadi ada gambaran itu seperti ini, saya ke kanan berarti kan ada jenengan ya, jenengan dan seterusnya itu saya ke kiri, itu tuh saya merasakan itu ada kayak pembatas. Jadi saya sama jenengan itu ada pembatas, kayak kalau dibahasakan itu alam itu saya ke kiri itu kayak terang, kayak apa ya, mungkin waktu bukan siang sih tapi terang intinya itu, tapi kanan saya dari jenengan ke sana itu kan gelap, jadi saya di perbatasan, kayak perbatasan gitu istilahnya. Kira-kira artinya Mas Ari sendiri ada tangkapan enggak dari yang saya rasakan itu? Saya enggak tahu artinya apa, informasi apa atau bagaimana, atau memang itu ada jalur tersendiri atau bagaimana, saya enggak tahu juga. Itu yang pertama yang saya rasakan. Yang kedua itu apa ya istilahnya itu, saya juga tidak merasakan termasuk kehadiran dan seterusnya tadi, karena memang selain niatnya tadi memang saya juga fokus ya umumnya orang ziarah intinya kan, tapi setidaknya kan kalau kita itu paham apa batiniah ataupun istilahnya ada getaran-getaran yang kita rasakan kan, kita mau merasakan dan tidak merasakan kan tetap terasa, maksud saya kan seperti itu. Nah, itu sehingga lebih banyak saya tadi fokus pada diri saya sendiri dan kegiatan yang dilakukan, sehingga tidak merambah kemana-mana. Tapi berkaitan dengan yang pertama itu ada enggak gambaran atau enggak ada istilahnya atau bagaimana? Kalau yang itu saya enggak gambaran, tapi saya masuk ke alamnya. Yang saya masuk ke alamnya itu alamnya gelap, ya gelap. Gelapnya tapi kermio kayak padang ya orang. Maghrib gitu ya contohnya kayak. Setelah saya masuk itu enggak merasa di kita tempat duduk itu. Tapi saya di domain di dalam. Bukan di dalamnya kuburan, bukan, di alamnya. Alamnya sana. Ada tempat khusus untuk ngobrol ya. Kalau pemisah itu tadi saya nggak lihat, yang saya lihat sama secara batin sama. Terus apa ya, diri saya itu kayak nggak ada di sini gitu, di situ, tapi saya gerak gitu loh. Iya. Terus yang masalah kehadiran ya, menurut saya ini menurut saya jadi soal penyambungan, misalnya matuke atau nyambungnya ke sopo. Gitu. Misalnya ada tak demek iki aku loro, apa aku kepiye, apa tetek mengen. Ini ndak demek iki kok kepenak. Karena yang netral lho piye. Menurut saya yang waktu saya masuk ke dalam kalau yang kita jenengan baru mau mulai itu memang udah pada muncul terus waktu mulai kita jenengan mulai
jalan mulai itu merasa ini yang saya rasakan, bukan lihat rasa itu kayak tapi posisinya itu misah-misah, nggak satu tempat. Iya. Ya wajar, itu terjadi wajar. Artinya di makam itu kan banyak orang yang dimakamkan di situ. Nah, setiap orang itu kan memiliki keluarga masing-masing. Ada keluarga yang memang sering setiap hari Kamis mendoakan, menziarahi beliau. Ada juga yang mungkin 1 tahun 1 kali. Kadang ya enggak juga, artinya sak sempate ya, sak sempate ya 3 tahun 2 tahun 1 kali juga ada, seperti itu. Jadi saya kira wajar, hal seperti itu wajar. Lihat takut saya. Apa? Lihat takut dia. Saya yang Iya, memang kalau kita termasuk salah satu ya manfaat atau hikmah ziarah itu kan ya kata Nabi memang seperti itu, mengingatkan kita untuk mati, mengingatkan kita untuk ada hari kiamat, hari pembangkitan dan seterusnya. Termasuk sebagian ulama-ulama dulu itu mengatakan nasihat yang paling manjur itu adalah makom orang yang meninggal. Karena ya setiap orang akan mengalami hal yang sama seperti itu. Tapi terkadang walaupun jelas cetok welo-welo nang ngarepan, sedikit sekali yang bisa berpikir arah sana. Jadi bahkan ia tidak berpikir bahwa akan meninggal, akan mengalami hal yang sama, bagaimana harus mempersiapkan sangu dan seterusnya. Ya tidak terpikirkan arah situ memang. Mungkin itu, tidak ada yang mana lagi, sudah ya. malah yang tadi yang malah yang bukan malah bukan dari berangkat. Tapi untuk bicara atau membahas masalah ada makom yang minta didoakan, nangis, mengadakan tangan dan seterusnya, itu malah justru itu sebenarnya saya mau meneliti ini gini. Jadi setiap orang hadharah, bahkan setiap detik itu, bahkan kurang dari detik itu kan semua orang di alam dunia ini itu kan mesti mengirimkan hadiah suratul Fatihah. Salah satunya jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu kira-kira ada kaitan enggak dengan mereka? Artinya itu kan semua jami'il muslimin wal muslimat, semua orang iman, semua orang muslim itu dapat juga hadiah. Entah seberapa hadiahnya itu tadi. Itu enggak sampai di situ enggak istilahnya kaitan kajian dan seterusnya. Artinya kalau semua orang itu mendapatkan, setidaknya mereka yang tidak didoakan dari keluarganya itu tetap dapat bagian kok, dapat hadiah, dapat kiriman dan seterusnya kok. Menurut saya Mas, kan saya ngobrol sama yang di makam. Dia bilang, dan tanggapan ke saya itu dapat, cuma yang diharapkan dia itu ada yang dari keluarga yang ditinggali. Saya gadoke dari amalan manusia setelah meninggal telur perkara. Nah, telur perkara itu yang dia nggak dapat. Yang perkara itu salah satunya dia nggak dapat. Yang saya tangkap dari Oh ya, nanti kalau kita bahas panjang ya, artinya panjangnya gitu kan berkaitan dengan hadis idza mata ibnu adam in qata amaluhu, itu toh ketika mati meninggal manusia akan terputus semua amalnya kecuali 3 hal.
satu sodakotin jariyatin, sodako jariyah, artinya semasa hidup beliau apa tidak pernah sodakoh. Akhirnya kan sampai di situ kita mengaitkan kalau dia tidak ada dapat itu. Yang kedua itu waladin solihin, apakah tidak punya anak yang soleh. Yang ketiga ilmu yang tafa'ubih, istilahnya memiliki ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang bisa memberikan manfaat seharusnya. Berarti kan dia tidak punya ilmu sedekah, ilmu yang memberikan manfaat untuknya. Nah, berarti kan tiga ini artinya. Ini kan kalau dikaji lebih jauh, artinya nanti kan ini jadi pembelajaran sebenarnya untuk kita. Satu, artinya kan sedekah itu kalau kita maknai secara luas, itu kan mudah toh. Sedekah jariyah itu kan mudah artinya kan, ada orang bangun jalan kita titip 1-2 koral saja lah, artinya gampangnya ngomong kan seperti itu mudah. Oke lah, berat itu materi semuanya. Waladin solihin ya mungkin ya enggak tahu juga ya, bejan-bejan ya, punya anak yang soleh dan solehah itu kan bejan-bejan istilahnya. Terus yang ketiga adalah ilmu yang tafa'ubih. Jadi ilmu itu kan tidak harus ilmu agama. Mari wong macul adalah diterapkan terus kan, itu juga yang tafa'ubih artinya manfaat. Kok ya nemen banget ya, artinya kan 3 hal itu tidak ada, itulah artinya. Wah itu kan pembelajaran juga artinya. Jadi kalau kita gali lebih jauh itu gimana gitu loh, artinya itu kan harus kita kan antisipasi untuk kita juga ya, mungkin sesi selanjutnya lah, mungkin kapan-kapan nanti kita kaji lebih dalam. Ini namanya pembelajaran, ini yang saya maksud. Saya sering menerjemahkan mediumisasi atau kita berinteraksi dengan ghaibiyah itu tidak semata-mata urusan masalah sawang sinawang, terawang-terawangan dan seterusnya, tapi hikmah yang diambil dari proses ini tadi, itu yang paling penting kalau saya. Iya, dan kita nanti tarik benang merahnya sampai pada posisi kita sebagai orang Islam. Ya kita punya garis-garis besar seperti tadi. Oh kita menemukan ternyata ada hadis Nabi kan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu. Karena itu di kita tidak dibahas, cuma sekedar ada Arabnya diterjemahkan atau dikasih contoh-contohnya saja selesai. Tapi tidak sedalam itu artinya kan, kita tidak sampai ngangan sampai sejauh itu. Makanya itu penting, menurut saya penting, sehingga kita secara tidak langsung. Makanya mediumisasi itu menurut saya bukan membuat kita semakin bodoh, tapi semakin pintar itu. Tapi kan kalau dalam ilmu hikmah itu ya semakin membuat bodoh, apalagi ahli-ahli ru'yah. Ahli ru'yah itu malah bertentangan, tidak boleh memasukkan hal yang gaib, malah justru itu bertentangan dengan Al-Quran dan seterusnya. Itu versi mereka. Tapi ini saya pengen mencari jalan solusi yang tepat, artinya itu di sini saya menjembatani. Nah, di sini jadi saya tidak mengatakan artinya itu ru'yah itu salah, juga tidak benar, tapi dengan porsinya. Begitu juga dengan mediumisasi, dengan batinnya, mungkin terawangan, komunikasi ghaibiyah itu juga penting menurut saya. Nah, itu penting, tapi dengan landasan, dengan porsi yang tepat juga. Jadi tepat juga, ada istilah yang sering saya sampaikan, nak cara wong Jawa ya digowo, cara Arab ya digarap, cara Barat ya diruat. Nah, itu seperti itu. Jenengan kita orang Jawa ya Jawa ini tetap dipakai dengan cara unggah-ungguh orang Jawa. Arab pun juga tetap dijalankan. Arab itu tegasnya mungkin Kanjeng Nabi berasal dari Arab, jadi syariat Islam itu tetap harus jalan, artinya tidak meluluh, artinya ini benar-benar Jawen tulen, wah aku wong Jawa ini tetap Jawa kabeh, dan juga keliru juga. Nah, jadi orang Arab juga sama, ke Arab-Araban juga ya tidak bagus juga, unggah-ungguh tidak pas nantinya. Bosito mungkin ada beberapa tanda-tanda sasmito lah, itu kan tidak bisa diterjemahkan nanti nak cara Arab. Wah ini akhirnya bid'ah, ini haram, zaro ini bid'ah. Masa orang zaro kok dengan kajian seperti ini toh, kalau tidak tahu alurnya, tidak tahu pembahasannya kan akhirnya kan menyalahkan. Itu mungkin
Ya semoga aja lah dapat manfaatnya, dapat hikmahnya. Nanti kita lanjut sambil ngopi, sambil santai di rumah. Saya kira lebih asik lah nanti sambil ngerokok juga. Itu nggih, Mas. Mungkin kita cukupkan kegiatan kita di musola ini. Semoga ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin.